biar lebih bisa praktis juga ya Bapak Ibu ya, kita itu kita rumuskan lagi yang kita menggunakan kira-kira kita upload di buku. Tidak pikiran bagaimana kita mengkonfirmasi tapi tidak menjudge gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kembang mencari makan, terbang berdiri di tepi kami. Selamat datang kami ucapkan, semoga teriring terus berjalan. Pergi ke mana tidak berulang, tidak lupa membawa tangan. Kalam dibuka dengan bismillah, kata dibuka, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan refleksi IKM ini merupakan arahan dari Bapak Dirjen bahwa kita diminta untuk melihat pelaksanaan IKM di daerah pada umumnya dan juga di satuan pendidikan pada khususnya. Dan per tahun ajaran 2023-2024 sudah ada kurang lebih 80% satuan pendidikan dari seluruh jenjang di Indonesia yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada kegiatan refleksi ini, unsur yang diundang adalah dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, pengawas dari beberapa provinsi, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Tapi saya sama yang akan membawa kendaraan ke depan itu adalah maka harus sekali menyiapkan mereka. Dan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan refleksi yang ikut Merdeka dengan SMA dengan resmi dibuka. SMA Yang di kelas ini terdiri dari 16 provinsi, harusnya ada 19, 3 diantaranya tidak hadir. Semuanya dari unsur dinas pendidikan, namun ada juga yang dari perwakilan dari unsur pengawas, ada dari guru, dan ada kepala sekolah, ada juga dari unsur publik atau staf dari dinas pendidikan. Di atas koridor di kelompok C, di kegiatan refleksi implementasi kurikulum Merdeka, ini pesertanya adalah perwakilan pengawas dari seluruh Indonesia, diwakili oleh 10 pengawas dari 10 daerah. Ada hal yang sangat menarik yang muncul dari prosesi diskusi refleksi di FGD ini, di kelompok pengawas. Benar-benar terjadi pemetaan karena tugas pengawas adalah mendampingi, kemudian memetakan seperti apa tingkat keterlaksanaannya, dan data tingkat keterlaksanaan itu sangat-sangat terpetakan dengan baik, sehingga sangat persis tahu, terpetakan dengan baik seperti apa tingkat keberhasilan implementasi dari kurikulum Merdeka tersebut. Karena apa? Karena pengawas termasuk pihak eksternal dari satuan pendidikan dalam prosesi untuk mewujudkan keberhasilan implementasi tersebut, sehingga tidak ada unsur subjektif. Tapi kalau guru pelaksana yang diminta merefleksi, ada kemungkinan unsur reflektif itu ada, subjektif itu ada, sehingga mungkin membagus-baguskan. Tetapi ketika ada pada pengawas, itu memang terpetakan dengan valid. Kami dari kelas D ada 19
kepala sekolah dari berbagai daerah. Yang menariknya, sebagian besar berasal dari daerah timur, Maluku, Papua, NTT, dan NTB. Hal-hal yang diceritakan yang sangat menarik adalah satu, tentang lokasi sekolah, dua, bagaimana membuat anak itu mau datang ke sekolah untuk belajar. Keamanan di Papua itu juga menjadi cerita yang menarik kami dengar, karena untuk datang ke sekolah untuk belajar butuh keamanan, sedangkan itu sekarang sulit didapat. Karena memang kondisi seperti itu. Kalau ditanya anak pilih di rumah di sekolah, saya yakin mereka pilih di sekolah. Jangan lupa guru tempatnya juga saya dari itu berbagi. Bila perlu di rumah dapat kabar, bukan tuh di sini dia bawa untuk anak-anak kami seperti ini. Begitu. Pada kesempatan ini kami berkolaborasi bersama Bu Fifty perihal temuan menarik di beberapa tema yang kami angkat pada pertemuan hari ini terkait dengan rencana pembelajaran. Beberapa temuan unik yang kami lihat, teman-teman guru masih berkutat pada copy paste beberapa modul ajar ataupun RPP yang didapat. Nah, tetapi ada juga yang menggelitik dengan kebingungan itu, masih memanfaatkan silabus kurikulum 2013 untuk memetakan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Meskipun pada saat pelaksanaan pembelajaran mereka mencoba menginovasi sendiri, mereka melakukan hal-hal yang tadinya mereka sebenarnya nggak tahu, kalau ternyata setelah menelaah, oh ternyata mereka sudah melakukan diferensiasi pembelajaran. Karena terkadang melalui explore akhirnya mereka dapat nih, oh ternyata sudah lama ya mereka sebenarnya sudah melakukan diferensiasi, tapi mereka tidak menyadari konsepnya. Kami dari kelompok E berasal dari responden guru-guru dari beberapa provinsi, terutama banyak dari Kalimantan dan kemudian Maluku Utara dan Jayapura. Nah, dari mereka yang menarik adalah tantangan yang mereka hadapi dengan karena karakter wilayahnya yang begitu berhubungan dengan laut. Nah, bagaimana mereka itu mengatasi semuanya itu. Jadi IKN dengan tantangannya itu sampai lawan mereka, dan harapan bagaimana kesulitan-kesulitan mereka yang diperlukan. Di ruangan Japa 4 ini terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan yang berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melakukan refleksi implementasi kurikulum Merdeka di daerahnya masing-masing, yang meliputi proses pendampingan, monitoring terkait dengan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sampai dengan kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru, termasuk dalam hal peningkatan kompetensi guru di daerahnya masing-masing. Peserta itu terdiri dari 17 orang yang tersebar dari berbagai daerah, ada yang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, sampai Papua. Di kelas ini kami menemukan bahwasanya sebagian besar peserta yang merupakan guru, juga ada yang wakil kurikulum. Di sini kami menemukan ternyata penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini diwarnai dengan beragam masalah. Jadi di sini mereka curhat bahwasanya mereka masih butuh pendampingan, workshop, pelatihan, baik itu dari pengawas, dari dinas pendidikannya. Jadi kalau hanya memanfaatkan PMR, seolah-olah ini tidak ada umpan baliknya. Kata mereka, kita hanya menghadapi benda mati, maunya itu ada interaksi timbal balik. Nah, jadi mereka itu punya harapan ke depannya, baik kepala sekolahnya, terus pengawas
pendamping di sekolah itu sendiri, dinas pendidikan itu concern untuk memantapkan mereka memahami kurikulum merdeka. Sekalipun ada beberapa yang udah oke, tapi dominan dari kawan-kawan guru ini mengatakan masih butuh pendampingan yang lebih intensif untuk memantapkan implementasi kurikulum merdeka. Saya Mani Hasati bertugas bersama Pak Ali dari Bangka Belitung dan juga Mas Rais di kelompok H, kelompok guru yang terdiri dari 19 guru. Kelompok guru luar biasa pada saat melakukan sesi refleksi implementasi kurikulum merdeka. Banyak hal yang menarik, termasuk juga dalam tanda kutip adalah pengakuan dosa gitu ya, dimana pada akhirnya teman-teman guru itu berefleksi bahwa perjalanan mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka itu ada beberapa miskonsepsi yang kemudian juga menyadarkan mereka bahwasanya kurikulum merdeka itu mudah dilaksanakan dan sangat implementatif jika syaratnya adalah panduan naskah atau naskah panduan dari pemerintah berupa buku ataupun juga panduan dari PMM itu betul-betul dibaca, dicerna dengan baik dan kemudian direfleksikan bersama dalam komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikannya. Kegiatan kita sudah berjalan lancar. Untuk pelaksanaan refleksi IKM ini semua sudah disampaikan oleh seluruh peserta dan progresnya sudah cukup bagus, dan kita mendapatkan informasi tentang pelaksanaan IKM di sekolah masing-masing, terutama kami menangani daerah khusus yang memang sangat beragam tentang pelaksanaan IKM ini. Kita dapat informasi secara langsung pelaksanaan IKM tersebut, dan memang ini betul-betul sangat bervariasi tentang pelaksanaannya, mulai dari penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, P5, termasuk pengembangan kompetensi guru. Sehingga ini bahan bagi kita bagaimana nanti kita bisa meluruskan hal-hal yang mungkin memang sesuai dengan pelaksanaan IKM yang tersebut. Baik.